yang diutus sebar kebenaran menjelang akhir zaman ini. Tuhan berfirman melalui nabinya, semangat belialah jawabannya. Suara belia yang kan mengubah dunia, yang tua dan muda mengetahui firman-Nya. Gunakan semua karunia dan talenta, tuntut pada Yesus Sang Kasih. Bangkit semua belia di tiap gereja, kerjakan berkat-Nya bersama. Lemah dikuatkan, gelap diterangkan, beri segala daya untuk Tuhan. Suara belia yang kan mengubah dunia, yang tua dan muda mengetahui firman-Nya. Gunakan semua karunia dan talenta, tuntut pada Yesus Sang Kasih. Laungkan suara belia yang gegarkan dunia, yang tua dan muda mengenali firman-Nya. Lakukan semua karunia dan talenta, tuntut pada Yesus Sang Kasih. Tuntut pada Yesus Sang Kasih. Hari ini adalah hari yang kelima kita menghadiri VOY kita, dan pelajaran yang akan saya bawakan pada hari ini adalah berita baik, yaitu the best news ever. Sebelum saya mulakan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kami ingin mengucapkan untuk seluruh warga syurgawi. Pada saat ini kami ingin mengundang Engkau ya Tuhan untuk menyertai perbaktian kami, biar apa saja yang akan saya sampaikan sebentar nanti dapat diterima dan difahami dengan baik oleh para jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Saya bersedia untuk Engkau gunakan untuk acara ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mendengar serta menjawab doa ini sesuai dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Oke. Siapa yang sudah hadir kemarin? Pelajaran kemarin kita sudah dengar daripada YM Nelviani yang menyatakan bahwa Alkitab itu adalah berita baik. Dalam Matius 24 ayat 14 menyatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Oke, jadi kita mulakan pelajaran kita pada pagi ini dengan satu ilustrasi tentang seorang ibu tunggal bernama Jessica Robles. Oke, dia adalah ibu tunggal yang ditangkap mencuri di pasaraya di Miami, Florida. Dan dia membawa barangan lebih kurang $300, atau kalau kita tukar ke duit kita Malaysia lebih kurang 1.411. Jumlah yang sangat lumayan juga kan. Jadi dia di Puan Jessica ini dia ditahan dan disoal oleh pegawai Vicky Thomas.
Dan apabila pegawai Thomas memeriksa dia punya rekod jenayah, ternyata tiada rekod jenayah lampau dia. Dan ketika dia ditahan oleh pegawai Thomas, si Jessica ini terus dia mengakui kesilapan dia. Dia terus mengakui kesalahan dia, yaitu mencuri di sebuah pasaraya di Miami. Jadi, pegawai Thomas pun tanya dia, kenapa kau curi? Begitu. Itu biasa soalan yang selalu karena kita akan tanya kalau kita buat sesuatu kan. Jadi pegawai Thomas pun tanya, kenapa kau mencuri? Dan Puan Jessica bilang, anak dia lapar tapi dia tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Jadi, bila pegawai Thomas mendengar cakap Puan Jessica, dia yakin bahwa memenjarakan atau bawa si Puan Jessica ini pergi masuk penjara bukan satu keputusan yang baik. Tidak memberikan apa-apa, tidak memberi impak apa-apa, sebab dia berbuat sesuatu untuk anak-anak dia. Jadi, apa yang pegawai Thomas lakukan? Dia tidak jadi pergi balai polis, tetapi dia kembali ke kedai runcit Publix dan membelikan si Jessica dan anak-anak dia makanan. Dan apa yang dilakukan oleh pegawai ini mengejutkan atau menggemparkan seluruh Amerika Syarikat pada ketika itu. Dan Jessica yang sudah menerima kebaikan karunia daripada pegawai Thomas, dia menangis. Dan setelah dorang membeli barang, dorang pulang, dan itu anak-anak dia sampai saja si Puan Jessica di rumah, dia selongkar itu bag makanan, seolah-olah sangat kelaparan dan mencari makanan. Dan apa yang pegawai Thomas ini lihat, seolah-olah situasi itu adalah seperti kita atau anak-anak yang waktu Christmas. Waktu Christmas kan ada banyak hadiah. Jadi itulah situasi itu anak-anak pada saat itu. Jadi apa bilang si pegawai Thomas? Nilai $100 yang saya sudah belikan untuk Puan Jessica dan anak-anak dia ini sangat berbaloi untuk saya, dia bilang. Dari cerita kita ini, kita mendapat satu message kerajaan, yaitu pegawai Thomas merupakan seorang veteran polis dengan pengalaman 23 tahun dan dia seorang pegawai yang akhirnya tidak kehilangan kasih sayang dia, di mana situasi yang dihadapi bersama si Puan Jessica. Biasanya pegawai polis ini dia akan bagi tahu pekerjaan dorang macam mana, pekerjaan dorang sukar, dorang akan berhadapan dengan bahaya, dorang juga melihat hal-hal yang mengerikan yang mungkin kalau dari sudut pandang kita tidak boleh terima. Jadi, tapi tidak dengan si pegawai Thomas. Dia melihat sudut pekerjaan dia itu dengan cara yang berbeza. Dan apa yang pernah dialami oleh para pegawai polis ini menyebabkan pegawai polis ini rasa sakit hati dan juga penat tentang kehidupan dorang. Terlebih 23 tahun bukan tempo yang singkat untuk mengalami kesukaran dalam pekerjaan dan bahaya dalam pekerjaan, kan? Tetapi tidak dengan si pegawai Thomas. Apa yang dia lakukan dalam pekerjaan dia adalah dia melihat kesukaran si Jessica dan anak-anak dia, tetapi dia berikan kasih karunia kepada keluarga si Jessica. Oke, sekarang mari kita lihat apa beza ini kasih karunia dan rahmat. Kasih karunia dia digunakan untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang yang bergerak dalam keanggunan dan kelembutan. Itu adalah kasih karunia. Dia lembut, dia tenang, begitu. Rahmat pula, dia adalah perkara yang percuma yang sudah diberikan dan merupakan pertolongan Tuhan yang diberikan secara percuma kepada semua orang yang berdosa. Oke? Dan hal ini boleh digambarkan dengan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Di mana Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia
daripada dosa. Oke. Dalam perkataan Yunani, Injil itu bermaksud berita baik. Oke. Dan kita tahu itu Injil itu adalah kalau bahasa yang mudah kita paham adalah Alkitab kan. Dan pada asalnya berita baik ini dia merujuk kepada Mesias yang telah datang ke bumi. Mesias yang telah datang ke bumi. Tetapi akhirnya dia digunakan untuk menceritakan pula kisah kehidupan Yesus. Oke? Dan kemudiannya kisah Yesus ini didokumenkan dan akhirnya kita ketahui ia sebagai Injil. Oke? Jadi kita boleh fahamkan di sini Mesias datang ke bumi dan dia menceritakan tentang kehidupan Yesus sepanjang dia di dunia dan akhirnya dia didokumenkan. Dan itulah yang kita panggil sekarang sebagai Injil atau Alkitab. Oke, Injil adalah berita baik. Oke. Satu, berita baik yang kita dengar ini adalah Mesias yang juru selamat yang telah datang ke bumi. Dan yang kedua adalah kisah kedatangan Mesias. Itu adalah dua berita baik yang kita sudah dengar. Yaitu Mesias itu sendiri datang, Yesus itu sendiri datang ke dunia, dan kisah tentang kedatangan Yesus ke dunia. Oke? Dalam Matius 24 ayat 14 yang kita sudah dengar tadi, awal ayat kunci kita, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus sudah mempersiapkan, awal lagi Yesus sudah mempersiapkan dia punya murid-murid tentang kematian dia. Dia sudah bagi clue-clue atau dia sudah bagi gambaran kepada dia punya murid-murid masa itu. Dia sudah bagi tahu. Dan yang kedua, ayat ini juga menjelaskan Yesus sudah mempersiapkan murid-murid dia untuk masa kesukaran. Oke? Yang akan berlaku sebelum akhir zaman. Oke? Yang pertama, ayat ini sudah mengajarkan kita untuk Yesus mempersiapkan murid-murid dia dan juga mempersiapkan semua orang pada masa kesukaran sebelum akhir zaman. Oke, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dalam Lukas 17 ayat 20 hingga 21 pula, menyatakan ayat 20, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan akan datang, Yesus menjawab persoalan orang-orang Farisi ini. Dia bilang, kerajaan Allah telah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ayat 21. Juga orang tidak dapat menyatakan, lihat, ia ada di sini. Atau, lihat, ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Oke, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak perlu bersusah payah pun sebenarnya mencari kerajaan itu. Kerajaan Allah itu. Sebab dia ada di antara kita. Oke? Di antara kamu dan juga saya. Dalam kisah ini, kita sudah belajar bahwa orang Farisi sebenarnya mau bukti yang dorang mau bukti yang boleh dilihat, boleh dorang nampak, boleh dorang kasih cerita. Karena dorang mahukan kuasa ataupun kerajaan yang akan datang itu, yaitu kedatangan Mesias itu dapat menggulingkan kekaisaran Romawi dan mendirikan pemerintahan Yahudi. Oke, dalam cerita ini. Tapi setelah 2 tahun Yesus berkhotbah, setelah dorang mengeluarkan pertanyaan itu kepada Yesus, orang Farisi ini tidak melihat perubahan pada struktur politik dorang. Oke? Jadi, orang Farisi ini menuduh Yesus itu sudah menipu. Oke?
Dan inilah kisah. Itulah kenapa orang-orang Farisi mendesak Yesus untuk mana itu kerajaan Allah, mana itu Mesias. Dorang mau begitu. Dorang mau Yesus tunjukkan dia adalah Mesias kan. Jadi dorang mau bukti. Dorang mau bukti yang jelas. Orang Farisi sebenarnya sudah hilang makna Yesus itu sendiri. Tetapi orang biasa seperti kita tidak. Oke, dalam Desire of Age, dalam page 32, Ellen G. White sudah melihat keputusasaan rohani orang Farisi ini. Oke? Yaitu di mana pada masa itu sistem pagan sudah hilang pengaruh dia di kalangan orang ramai. Jadi mereka, tetapi masih ada orang yang mau agama yang jelas. Dorang mau agama yang boleh memberikan dorang ketenangan sebab masih ada orang yang mencari akan cahaya kebenaran. Pada saat itu, dorang rasa seolah-olah bila tidak perubahan dalam struktur politik masa itu, dorang rasa yang tiada sudah cahaya yang dorang rasakan. Dorang merasa sedih, mereka rasa kecewa masa itu. Jadi, dorang merasa seolah-olah cahaya kebenaran itu sudah hilang. Tetapi dalam Matius 5 ayat 3 menyatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah empunya kerajaan surga. Dalam ayat ini memberitahu kita, menerangkan kepada kita, orang yang berduka akan dihiburkan. Orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Mereka yang lapar akan kebenaran akan dikenyangkan. Dan mereka yang dianiaya karena kebenaran akan mewarisi kerajaan surga. Itu adalah satu janji yang sangat luar biasa yang diberikan kepada Tuhan. Dan dalam New World Order sudah datang di kalangan kita. Dan Yesus menyebarkan message ini. Dan dia mau setiap orang menyebarkan message ini, di mana dia mau kita mengabarkan berita baik ini kepada seluruh dunia, kepada semua orang. Agar siapa yang tidak tahu akan tahu, siapa yang tidak dengar akan dengar, siapa yang tidak kenal akan kenal kepada Yesus. Dan ini merupakan tanggung jawab kita. Pada awal cerita kita, saya sudah menyatakan yang Puan Jessica sudah menerima kasih karunia daripada pegawai Thomas setelah dia mengambil barang runcit kan, dia mencuri. Apa yang diterima oleh Jessica ini sebenarnya bukan hukuman, tetapi dia menerima berita baik. Pada pikiran kita kan sebagai manusia biasa, sepatutnya si Jessica ini kena hukum. Sebab 1411 itu bukan satu jumlah yang bagi saya bukan satu jumlah yang sedikit. Kan? Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh pegawai Thomas kepada Puan Jessica itu sangat-sangat luar biasa. Oke. Dan sekarang mari kita pikirkan, apa respon si Jessica? Setelah menerima kasih karunia daripada si pegawai Thomas. Oke. Adakah dia akan pergi, dia jalan saja tanpa dia mengucapkan terima kasih? Ataupun adakah dia kasih ketawa si pegawai Thomas selepas pegawai Thomas jalan dari rumah, keluar dari rumah? Adakah dia akan kasih ketawa si pegawai Thomas? Ataupun apakah dia akan terus mencuri? Coba kita pikirkan. Sebenarnya kita juga seperti Jessica. Kita menerima kasih karunia daripada Tuhan. Dan orang Kristen adalah orang yang sepatutnya bahagia dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita
orang Kristen telah menerima Yesus sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Jadi pertanyaan saya pada Anda semua, sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Tepuk dada, tanya diri kita. Apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita? Saya tidak mau kamu menjawab pertanyaan saya, tapi jawab dalam hati. Jawab kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan sebagai tanda bahwa kita mau mengetahui lebih lagi tentang kerajaan surga ini. Kita mau lebih mengetahui tentang Yesus. Dan kita mau juga menyebarkan berita baik yang kita sudah dengar pada hari ini kepada orang lain. Bahwa Yesus akan datang, Mesias akan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Oke, terima kasih atas respon semua. Yang mungkin saya tidak lihat. Jadi, itu saja pelajaran yang saya sampaikan pada hari ini, yang saya dapat kongsikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.